akan menerima dia sebagai istri. Kamu tahu, kalau bukan karena Kirana, kami juga tidak mau menerima ponakan kamu tinggal di sini. Dasar gak punya hati kamu. Pak, Pak Satam, ayo cepat usir dia dari sini. Pak, pergi Pak. Cepat Pak, cepat pergi. Kanza, Om tidak akan membiarkan kamu lebih lama lagi tinggal di sini. Secepatnya Om akan mengeluarkan kamu dari neraka itu. Dokter Rafiq. Ya, Dokter Rafiq yang menyebabkan kekacauan. Dokter Rafiq harus menyelesaikan semua masalah ini. Tolong bukain pintunya. Tolong kaki saya tersangkut kalajengking. Tolong buka pintunya. Berisik banget sih malam-malam begini. Bikin orang gak bisa tidur aja. Diam aja kamu tuh. Gak tahu diri banget sih. Saya mohon buka pintunya. Saya mohon. Kamu itu emang gak dengar apa kata Bu Lastri? Kamu itu akan tetap di dalam. Ningsih. Ada apa sih? Siapa yang teriak-teriak? Bina ngapain kesini? Sepertinya suara Ibu Kansa di dalam. Bi Ina nggak usah ikut campur. Bina mau saya laporin sama Bu Lastri. Biar Bi Ina itu dikeluarin dari rumah ini. Udah Bibi masuk aja. Udah sana. Jangan ikut-ikutan. Udah sana. Udah sana. Bi, tolong Bi. Saya tersangkut kalajengking Bi. Bi, tolong buka pintunya. Ratu lebay, kamu rasain tuh. Lagian kamu pakai mimpi segala mau jadi orang kaya. Mendingan kamu diem aja dan tidur. Ih, apaan sih Kak? Kok kita malah pergi sih dari sana? Ya kalau kita nggak pergi lu bakal digangguin terus sama cowok itu. Pikir lo kayak mau gue ke tengah venue tau nggak? Kan kita bisa berbaur di sana. Yang ada di otak gua itu cuma selamatin lu doang. Gua nggak pikiran kalau kita bisa berbaur di venue. Kaya banget sih lo. Jadi balik ke sana. Ini udah nanggung Kak. Ngapain balik lagi? Kalau tuh cowok masih dinungguin di sana, tuh gimana? Abis lu. Wah Kanza. Itu kayaknya omnya bukan satu. Ya Allah! Dasar anak-anak kurang ajar! Gak sopan! Ya Allah! Ojek! Ojek! Bang antar saya bang. Ayo Pak, ayo. Ayo Bang. Sama Bang. Berat gak tadi? Reaksi dia sebelum gue nabrak. Pucat banget kan? Sebenernya gue juga deg-degan sih. Pikir lo pengen nabrak dia beneran. Iya. Kalau jadi masalah bokap bisa ngamuk tau. Gak lah. Nanti bang. Banyak makasih. Dokter Rafiq. Pasien datang ya? Dokter Rafiq. Pak Hasan. Ngapain ini mamam kesini? Ada masalah sama keluarganya ya? Dokter. Dokter tolong saya dokter. Ada apa sebenarnya Pak Hasan? Keponakan saya Kanza disiksa di rumah Bayu dokter. Tolong keponakan saya dokter. Pak Hasan tenang aja Pak. Saya tahu banget keluarganya Bayu kok. Nggak mungkin Bayu menyiksa Kanza Pak. Kenyataannya seperti itu dokter. Kanza disiksa. Kanza disiksa sama Bayu, dokter. Saya hanya ingin Kanza mempunyai kehidupan yang baik. Ini salah saya, dokter. Saya telah menikahkan Kanza dengan laki-laki itu. Kenyataannya dia siksa Kanza. Saya yang salah, dokter tolong.
tolong saya. Tolong keponakan saya, si Kansa. Ya, besok saya akan menemui Bayu, Pak. Betul, dokter. Iya. Saya pegang janji dokter. Saya janji. Saya pegang janji dokter untuk menolong Kansa. Apa yang sudah kalian lakukan, Bayu? Bu Lastri, bagaimana kalian bisa memperlakukan Kanza seperti yang diceritakan Pak Hasan? Kamu menikahinya. Kamu suaminya, Bayu. Kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Ini memang semuanya salah Om. Om yang membuat kamu menderita. Om keluarkan kamu dari rumah Mbak Asih. Tapi malah Om biarkan kamu masuk ke dalam rumah yang seperti neraka. Bukan lagi kamusku mengulang semua. Ini juga salah mama sih. Maksud kamu? Harusnya mama bilang ke Dani dan Kak Nadia kalau mama mau ke rumah Allah. Dan mama pasti kembali lagi dengan baju yang baru. Jadi Kak Dani dan Kak Nadia percaya sama mama. Seperti aku sekarang bisa menerima mama. Terlambat untuk kamu mengerti indahnya rasa cinta itu lagi. Ibu belum bisa nemenin kamu terus. Walaupun kamu bukan anak ibu. Tapi ibu sayang sama kamu, nak. Berat hati jika harus Maafin aku. Menurutku ini udah keputusan yang terbaik. Aku gak mau ngecewain Kirana. Cintanya begitu tulus. Dan dia berhak mendapatkan seorang ibu. Aku kehilangan ibu saat masih kecil. Karena itu aku tahu gimana rasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari ibu. Apa sekarang udah dekat ajalku ya Allah. Kenapa cobaan begitu berat sekarang? Aku cuma minta Dani dan Nadia jadi anak yang baik ya Allah. Dan untuk Mas Bayu, aku tolong kasih istri yang baik untuk dia. Aku mohon untuk Kirana, tolong jangan dapat ibu tiri yang jahat ya Allah. Jangan dapat ibu tiri seperti ibu aku. Gue Tasya. Gue saudara tirinya Kanza. Tapi pasti aku lebih baik dong dari Kanza. Kalian semua yang udah memaksa Kanza menikahi Duda beranak 3 itu. Nah, ini saatnya bikin perhitungan. Tasya, kita ngedance yuk. Tadi lo ngerasa nggak bisa ngelupain si Kanza. Tapi begitu lo lihat gue lebih cantik dari Kanza, lo langsung lupa kan sama dia. Kamu ikutin dong apa mau Miko. Udah joget aja. Aku malu ini dilihatin semua orang sama. Keluar. Udah. Kamu pokoknya ya tugas kamu itu membuat Riko lupa sama Kanza. Kamu lakuin apapun yang dia mau. Lagi joget. Semuanya lo perhatiin nih. Ini cewek
menghalalkan segala cara demi uang. Bahkan ibunya udah menjual kakaknya ke duda beranak 3. Dan bahkan demi uang juga, ibunya membiarkan dia dipermalukan di depan kita seperti ini. Dasar mata hutang. Lo tuh kurang ajar ya. Gue gak perlu itu semua. Itu, ya ampun, uangnya belum ada. Bodoh amat, aduh, balikin deh minumannya nih. Tasya, berhenti, Mama bilang berhenti. Ma, Riko tuh udah ngomong kurang ajar banget ke aku. Dia ngatain aku perempuan murahan. Udah gitu dia juga ngomongin jelek-jelek tentang Mama. Dia bilang katanya Mama mau ngelakuin apa aja demi duit. Oh, dia ngomong gitu. Ya biarin aja. Buat Mama sih gak ada pedulinya. Yang penting buat kita itu kita dapat duit. Udah, itu titik. Ya letak harga diri aku di mana dong? Astaga, Tasya, anak Mama cantik. Kamu pikir dengan mempertahankan harga diri kamu bisa makan enak, hidup enak gitu? Bisa? Udah deh. Lupain masalah harga diri. Percuma Ma aku deketin si Riko. Si Riko tuh gak suka sama aku. Dia cinta sama si Kanza. Sekarang kamu tahu kan gimana perasaan Kanza ketika mama kamu ini memaksa Kanza untuk menikahi laki-laki dengan istri 3. Nguping lo ya? Nguping lo? Tasya! Nyebelin banget sih. Kesel gue jadi kayak gini nih. Kesel banget. Aku juga berharap Kanza bahagia, tapi kenyataannya nggak begitu. Ya Allah, tolong lindungilah Kanza di rumah itu. Jagalah dia di saat aku tidak bisa menjaganya. Engkaulah sebaik-baiknya penjaga. Mama lagi apa ya? Aku bangunin Mama deh. Oh iya, kan aku belum mandi dan juga belum gosok gigi. Ini Mama kebauan, aku harus mandi. Sudah bangun, si Kanza masih tidur di kamar belakang. Neng sih, kamu di mana sih? Bangunin si Kanza itu, udah pagi. Tuh, si Kirana udah nyari dia. Ya ampun, maaf Bu. Ibu Kanza tuh berisik sekali. Saya jadi nggak bisa tidur Bu semalam. Aduh, kalau dia belum bangun, kamu ambil air putih di botol, kamu siramin supaya dia cepat bangun. Ya, cepet Siap Bu. Siap. Mama, bangun Ma. Repot aja. Mama. Kok Mama nggak jawab? Pagi-pagi ngapain Kirana di sana? Kirana. Mama. Kirana, kamu ngapain di sini? Om Rafiq. Aku mau bangunin Mama tapi kamarnya dikunci. Makanya aku lewat jendela. Loh, kamarnya kosong. Kanza juga nggak ada di sana. Spraynya aja rapi, seperti nggak ditempati.
Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan yang dikatakan Pak Hasan. Kirana, kita masuk dulu ya, Nak. Om mau ketemu sama mama papa kamu. Tapi Om, Kamu main dulu tuh sama Kak Nadia, sama Kak Dani. ya deh. Tamu kok lama banget. Baik. Baik. Nih, tumben pagi-pagi sudah nongol. Ada apa? Hah? Mendingan kita sarapan dulu, yuk. Baik, aku harus bicara sama kamu, Bay. Tentang Kanza. Jangan-jangan dia masih tidur. Hah? Dia kira itu dia Tuan Putri. Nanti dibangunin, baru dia bangun. Ibu. Gawat, Bu, gawat, Bu. Itu kenapa Biningsi teriak-teriak seperti itu? Coba kita lihat. Baik. Ada apa ini? Kenapa? Mati, Bu. Siapa mati? Mati siapa? Bukan. Perempuan ini gak bakal mati semudah itu. Kalian ini kenapa sih? Kalian gak punya hati? Kalian ini manusia. Gak seharusnya diperlakukan seperti ini. Kanza masih hidup. Seperti itu, digigit sama sesuatu. Pasti kalau digigit itu menggigit Kanza. Bi, cepat ambilkan tas saya, Bi. Iya dok. Bentar. Bay, kenapa Kanza ada di sini? Kenapa nggak di kamarnya, Bay? Walaupun kamu tidak mencintainya, tapi dia istri kamu, Bay. Dia bukan pembantu yang kamu bisa hina seenaknya, Bay. Kalian sampai hati menggebok pintu ini. Kalau begini Kanza nggak mungkin lari atau minta tolong. Semua ulahmu, Bayu. Ulahmu. Pak, Mama kenapa? Pak, Mama kenapa? Mama, Mama. Pasti dia bikin drama lagi nih, cari perhatiannya papa. Oma lihat kan Oma, itu pinter banget main dramanya. Padahal kan Oma ada kuncinya di kamar pembantu, tapi dia bisa bikin Papa rela
Mama mau Oma jangan pergi, Ma. Ini tasnya. Mama, Oma jangan tinggalin aku lagi, Ma. Mama jangan tinggalin aku lagi, Ma. Jangan pergi lagi, Ma. Mama mau. Ternyata Kanza bukan cuma digigit binatang, tapi juga ada luka di kakinya. Sepertinya terkena benda tajam. Mudah-mudahan lukanya nggak infeksi. Mama mau, Ma. Mama mau. Mama, tolong Om Rafiq, tolongin mama aku, Om Rafiq. Mama akan lakukan yang terbaik untuk menolong mama kamu, sayang. Ya. Mama nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Ayo, kenapa kamu? Aku nggak tahu kenapa situasinya jadi seperti ini. Ya seharusnya kamu tahu dong. Ini kan rumah kamu. Bagaimana mungkin kamu nggak tahu kalau Kanza ada di kamar seperti itu? Apalagi ada gembok di pintunya. Ini pasti ada yang salah. Ya, jelas ini adalah kesalahan. Kesalahan kamu yang akan merenggut nyawanya Kanza. Ayo, kamu sudah menikahi Kanza dengan sah. Begini cara kamu memperlakukan suami istri. Kanza hampir sempat mencuri. Dia dengan omnya hampir mencuri perhiasan, Sarah. Kamu bilang kalau Kanza itu adalah perempuan baik-baik. Ternyata enggak, sama aja. Perempuan yang juga butuh harta. Tapi salahnya dia mau mencuri perhiasannya Sarah. Istri yang paling aku sayang, paling aku cintai. Bayu, aku bisa meyakinkan kamu kalau Kanza itu bukan pencuri. Aku punya buktinya. Ya, seharusnya kamu bisa mengumpulkan banyak penjelasan sebelum menuduh seseorang itu pencuri, Bayu. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan ibu kamu. Ya bisa jadi kan tadi malam ibu kamu yang mengunci kamarnya Kanza. Kamu menuduh ibuku? Hah? Aku cuma bicara kemungkinan, Bay. Kamu harus pertimbangkan itu. Dan ada satu hal yang kamu nggak boleh lupa tentang Kanza. Apa maksud kamu? Kanza itu anak yatim piatu, Bay. Dia tahu banget gimana perihnya kehilangan seorang ibu. Kenapa dia mau menikahi kamu? Karena dia nggak mau anak-anak kamu terus-menerus bersedih karena kehilangan ibunya. Hargai pengorbanannya, Bay. Kalau kamu nggak bisa menghargai pengorbanannya, bebaskan dia. Karena kamu nggak bisa seenak-enaknya mengikatkan sosok Kanza dengan Kirana untuk mendapatkan sosok seorang ibu. Sedangkan kamu sendiri juga nggak bisa menghargai Kanza sebagai sosok seorang istri. Bayu, kamu sudah menikahi Kanza dengan sah. Takutlah kepada Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah, pagi ini saya bisa berada di sini. Karena kalau terlambat beberapa menit aja, racun kalajengking itu bisa menyebar ke otak, ke jantung, dan... Tolong jangan dikasih tahu ke Om Hasan. Aku nggak mau kalau misalkan Om Hasan sampai tahu keadaan aku dan apa yang udah terjadi sama aku. Makasih ya Om, aku takut banget. Aku nggak mau Mama ke rumah Allah lagi. Kalau Mama pergi, aku harus ikut. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Kalau gitu, Mama janji, Mama nggak akan ninggalin aku lagi.
Iya sayang, Mama janji. 1000 kali. Kirana, kamu jaga mama kamu baik-baik ya. Ya Om. Baik. Kamu itu beruntung mendapatkan istri seperti Kanza. Dia itu anugerah buat kamu. Tinggal kamu yang harus tahu bagaimana cara mempergunakan anugerah itu. Dani, kenapa ngeliatinnya gitu banget? Tuh Om Rafiq tuh. Mungkin dia temannya Papa. Tapi dia yang bawa Kanza ke rumah ini. Kalau bukan bikin masalah, berarti itu gara-gara dia. Lo tahu sedikit-sedikit tentang mesin mobil kan? Tahu Kak. Kenapa emangnya? Kita kasih Om Rafiq sedikit pelajaran. Karena dia udah bawa Kanza ke rumah ini. Beres. Halo Pak, ini saya baru ketemu dengan Kanza. Iya, kondisinya baik-baik aja Pak. Oh iya ya, tunggu sebentar ya Pak ya. Bayu, ini Hasan, omnya Kanza. Dia khawatir dengan keadaan Kanza. Tolong kamu katakan sama dia, Kanza baik-baik aja. Dan kamu akan menjaga Kanza selama dia ada di sini. Kamu harus janji sama dia. Ya, halo. Iya Pak Hasan. Iya Pak. Tenang Pak Hasan. Kanza baik-baik saja. Saya akan pastikan juga kalau Kanza akan tetap sehat dan aman. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lindungilah keponakanku Kanza ya Allah. Jangan biarkan apapun masalah menimpa dia. Tasya! Tasya! Aduh. Lihat! Lihat, tagihan kartu kredit kamu ini banyak banget. Siapa yang bayar? Hah? Siapa? Hah? Biar gak kebiasaan, biar mama patahin. Jangan, ini kartu kredit aku sih. Biar kamu gak boros, gak baca-baca terus. Mama jangan. Jangan, ini kayak aku, jangan. Jangan. Terus siapa itu? Yang bayar itu semua siapa? Lihat nih, lihat. Tagihannya berapa? 50 juta! Astaga, Tasya! Jadi ceritanya kamu berpikir ini belanjaan kamu yang bakal bayar tuh si Ferry? Ferry yang mau bayar, ah? Makanya kamu tuh kalau dikasih tahu sama mama dengerin. Ferry aja dipepet sama kamu. Riko, dia itu bisa membuat masa depan kita lebih baik, lebih bagus, dan bisa mengeluarkan semua permasalahan keuangan di keluarga kita. Ngerti gak kamu? Nah, aku tuh udah usaha. Emangnya kurang keras usaha apa lagi sih aku? Hah? Lagi memang mama lupa si Riko itu mempermalukan aku kayak apa? Hah? Lagian Riko tuh orangnya susah, mah. Dikit-dikit pikirannya Kanza, ya ampun. Pusing kepala, mah. Mending kita ganti target aja lah. Ngomong apa ganti target? Jangan gilingan kamu ya Tasya ya. Riko itu udah hampir aja kamu dapetin. Gimana sih kamu? Jangan patah semangat kayak begitu. Buat dapetin Riko itu aduh gampang. Buat bikin dia kelopak-kelopak sama kamu itu urusannya kecil. Kamu tahu kan kalau Riko seneng banget sama perempuan yang bernama Kanza. Ya kan? Tahu Pak? Ya udah kalau gitu kamu berubah jadi seperti dia, berubah jadi seperti Kanza. Mata kamu disini-siniin, jangan suka mendelik, melotot-melotot. Jalan itu yang tenang, ya. Kayak si Kanza, jangan kabak kelubuk. Ini juga nih rambut jangan suka dipotong-potong lagi, dipanjangin, ngerti nggak? Dia udah berubah, hidupnya udah enak, jadi orang kaya raya. Nah kamu nggak ada berubah-berubahnya. Tetap aja Miss Queen ya, kamu tuh Miss Queen, betah banget kamu tuh.
Ya bisa sih kalau aku ngikutin gayanya Kanza jadi lebih feminim, lebih cantik. Tapi kan Riko nggak mau deket-deket sama aku. Jadi Riko nggak mau deket-deket sama kamu? Iya. Mama punya cara jitu. Kamu tahu, Riko itu sayang sekali sama ibunya. Jadi kamu deketin ibunya, kamu pepet ibunya. Dengan begitu, kamu bisa masuk dengan mudah di kehidupannya Riko. Bener banget tuh, Ma. Aku bisa lakuin itu. Mama yang bener-bener pinter banget, Mama idaman. Kamu harus bisa, kamu harus berjuang. Oke, Riko. Aku harus keluar dari rumah monster ini. Aku nggak bisa terus-terusan di sini. Ma? Mama? Ma? Mama? Kok nggak ada sih Mama? Ma? Hei, Riko. Sudah, biarin aja. Mungkin mama kamu itu tidak mau dia ada di sini. Nggak usah pikirin dia. Sudah. Yang terpenting, kamu sekarang adalah anak Pak Sastro. Generasi penerus Sastro Wardoyo. Mama sendiri yang nggak mau ada di sini. Bukan salah gue juga. Untung ketahuan di sini, kalau di jalan kan bahaya. Kayaknya aku nggak mau ambil risiko. Ya udah, biar aku antar kamu pulang aja. Mobil kamu biar aja di sini, kan aman. Nanti kita di jalan telepon Derek untuk membawa ke bengkel, ya? Nggak ngerepotin kamu, Bay? Oh, enggak, biar aku ambil kunci dulu ya. Ma, Mama mau kemana? Mama lapar sayang. Mungkin Mama mau masak. Mama diam di sini aja. Sekarang gantian. Aku yang merawat Mama. Tadi aku bikinin sayur sama roti buat Mama, tapi Mama maunya bubur. Aku suruh Bingsi aja deh. Biningsi, bawa makanan dong buat Mama. Iya, sebentar ya. Sabar ya, Ma. Alah, gayanya ibu tiri aja udah kayak putri. Kirana, sini. Ya, Oma. Bu, Ibu lapar?
Mau aku suapin? Ini makan. Bu, stop main sandiwara, Bu. Kita tahu kalau ibu tuh licik. Ini semua cuma sandiwara, kan? Nadia, ibu nggak sandiwara. Ibu beneran sakit. Ibu kira kita tuh sepolos Kirana, hah? Aku nggak bisa dibodohin. Ngerti? Nih kemana aja nih? Apa kabar ya? Udah lama nggak ketemu. Teman Oma mau kesini karena mau jenguk Mama ya? Oma mau jenguk Mama aku ya? Ayo lihat Mama aku, dia cantik banget. Maksud Kirana apa ya? Bayu sudah menikah. Kok nggak bilang-bilang ya? Jeng, kamu mau rahasia-rahasiaan ya? Kok kita nggak diundang sih? Padahal pernikahan seorang Bayu loh. Iya loh Jeng, masa kita nggak diundang sih? Itu kan baru akad nikahnya saja. Kita memang rencana mau bikin resepsinya. Tapi dengar sendiri anaknya ngomong kalau mamanya itu lagi sakit. Ibu-ibu lagi kumpul semua. Nak Bayu, apa kabar? Baik. Selamat ya atas pernikahannya. Ya, terima kasih. Nak Bayu, dengan kamu menikah lagi, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau rumah tanpa ibu, itu akan berantakan loh luar dalam. Kamu menikah lagi itu kamu menolong anak-anak kamu, ya? Iya, tentu. Iya, jangan dirahasiakan juga Bayu. Kan semua pernikahan itu semua harus tahu. Masa kita nggak diundang ya? Iya loh, Nak Bayu. Iya, kalau soal itu silakan saja tanya sama ibu. Ya, sudah. Ibu-ibu silakan dilanjut ya. Saya permisi ke dalam dulu. Terus, bukan saya pengen dibikin pernikahannya gitu sama papa? Kanza, gimana kamu? Kok hari ini kamu nggak kelihatan? Baik, sebaiknya kamu pertimbangin lagi deh. Percaya sama aku, Kanza ini orangnya baik-baik. Kalau nggak nanti kamu bisa nyesel loh, baik. Yaudah, aku turun di sini ya. Terima kasih banyak udah ngabarin. Sama-sama.
Bapak ada apa-apa, Pak? Enggak. Saya enggak apa-apa. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Tidak apa-apa, Pak. Memang sudah seharusnya kita saling tolong-menolong, Pak. Ayo cepat dibawa ke rumah sakit, Pak. Biar Mas ini aja nganterin. Ayo, Pak. Iya, Pak. Bapak saya antar ke rumah sakit ya, Pak? Atau ke rumah, Pak? Enggak apa-apa. Biar saya sendirian aja. Nanti biar saya telepon taksi online. Oh ya, ini kartu nama saya. Ini, pegang kartu nama saya. Kalau kamu perlu apa-apa, hubungi saya saja ya. Oh iya, Pak. Saya Riko, Pak. Iya, Riko. Terima kasih. Satu kakiku sudah ada di dalam rumahmu, Bayu. Tinggal selangkah lagi, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Kamu gak akan bisa mengambil perempuan yang aku cintai. Aku akan ambil balik dia. Kamu gak akan bisa mencintai Kansa seperti aku mencintainya. Kamu gak pernah sadar bahwa Kansa itu tak ternilai harganya. Bos, iya. Kansa, kamu bisa suruh pembantu untuk bersihin sudut-sudut kamar. Nanti kalau ada binatang lain gigit kamu sama anak kamu gimana? Iya, Bu. Nanti saya bilangin sama Bibi. Wanita ini memang pintar bersandiwara. Sebentar saja dia sudah dapat simpati teman-temanku. Sakit aja, cantik. Pinter ya Bayu mencari istri. Ya dong, mama aku memang cantik. Iya, secantik Sarah. Oma, ini memang mamaku, Sarah. Aduh, Kirana kenapa bicara begitu? Bagaimana kalau teman-temanku salah tanggap? Nanti dipikir dia berhalusinasi lagi. Kansa, kamu beruntung sekali loh. Kirana sudah menganggap kamu seperti mamahnya sendiri. Iya, kamu pasti orangnya ramah dan penyayang. Buktinya, Kirana langsung bisa menerima kamu sebagai ibunya. Jarang loh ibu tiri sekarang menerima anak tiri yang begitu tulus. Ya, iya. Jeng Lastri, selama ini punya menantu baik Mbak Permata, kok diumpet-umpetin ya? Jeng, sebenarnya nggak ditutup-tutupin. Cuma memang kejadiannya begitu cepat karena begitu si Bayu menikah dengan Kansa itu sakit. Dan saya juga belum bisa memperkenalkan Kansa. Iya, Jeng Lastri, kalau ada arisan lagi, Kansa diajak ya. Biar seru, juga biar akrab, mertua sama menantu. Iya kan, Jeng? Iya, nanti saya ajak. Kapan nih resepsinya? Kita diajak loh, jangan sampai nggak diajak. Pokoknya kalian tenang aja, pasti saya ajak. Tapi ya kita harus bersabar menunggu kesembuhannya Kansa dulu, karena kakinya kan digigit sama kalajengking. Kami doain juga biar Kirana punya adik ya. Asik ada adik. Jadi rame.
Gue sih nggak sudi punya adik tiri dari dia. Gue juga nggak akan biarin dia dapet pesta resepsi. Iya, kalau begitu Ibu, ayo kita ngobrol di luar aja ya. Yuk, kita pamit tuh. Kansa, kita pamit dulu ya. Jangan lupa obatnya diminum biar cepat sembuh ya. Ayo, Kansa ya. Di luar aja yuk. Silakan. Istirahat nih. Bener mah, kita akan bikin pesta karena mama udah pulang. Aku boleh undang teman-teman aku. Kenapa aku berharap lebih? Jelas-jelas Mas Bayu gak mau mengadakan pesta. Dia pasti akan menolak ide Ibu Lastri buat bikin pesta resepsi. Mah, Mama kenapa nangis? Enggak kok sayang. Jangan ada yang dapat lagi. Iya, banget deh kita ya. Jeng Lastri, jangan lupa ngundang kita ini di pernikahannya Bayu dan Kansa. Ya pasti itu, kita datang semua deh pokoknya. Ya. Biar rame, kalau kompak datang itu ya. Betul sekali itu. Kalau begitu kita pamit dulu ya Jeng ya. Terima kasih. Yuk. Jangan lupa. Iya. Tadi situ. Iya, hati-hati. Mama kan beneran kan pengen bikin pesta itu untuk perempuan itu sama papa? Oma kok diem aja sih? Kan aku nanya. Oma, dengerin aku dulu. Oma tahu kan dia perempuan gak bener? Oma jangan dengerin kata-kata temen Oma itu. Dia tuh nggak tahu keluarga kita tuh kayak gimana. Oma. Kupingku masih sakit gara-gara ledakan tadi. Tapi kenapa tadi mobilku bisa begitu? Padahal sebelumnya saat mengantar Rafiq masih baik-baik saja.
Kamu hanya Kanza. Kamu harus bisa Sayang, sayang bantuin mama bangun yuk. Tapi kan kaki mama. Tapi kalau misalkan dibiarin kayak gini terus makin sakit. Bantuin mama ya. Iya, Ma. Oma dong, kamu jangan diem aja dari tadi. Oma nggak bikin pesta itu kan? Oma jawab aku. Kamu tuh bisa diam apa enggak sih? Oma ini pusing dengan ocehan kamu. Ma, pokoknya aku nggak setuju ya ada pesta-pesta di rumah ini. Bayu, kamu kenapa? Pak, masa Oma pengen bikin pesta resepsi buat Papa? Pokoknya aku nggak setuju ya ada pesta-pesta di rumah ini. Aku juga bilang kalau aku nggak setuju. Cuma Oma ini mau aja dengerin omongan temennya. Wanita itu tinggal di sini aja kita nggak setuju, apalagi dibikin pesta. Pak, teman-teman aku di sekolah udah pada tahu Pak kalau ibu tiri aku tuh bukan Sa. Dia dengan sebutan wanita itu. Bagaimanapun juga. Baru aja mama meninggal, Pak. Dan papa udah menikah lagi sama orang lain, Pak. Jadi, jaga bicara. Kamu ketulang untuk ketulangan. Mas! Pak! Apa-apaan sini, Pak? Dengar ya, Pak? Aku nggak mau ada pesta di rumah ini. Aku nggak mau ngerusak kenangan mama di rumah ini. Tadi! Oma, ini semua gara-gara Oma. Semuanya kacau gara-gara Oma. Kok gara-gara Oma? Oma nggak pernah cerita sama teman-teman Oma soal pernikahan papa kamu? Kirana yang cerita sama teman-teman Oma. Cepat atau lambat, pasti semua orang juga sudah tahu kalau papa kamu sudah menikah sama perempuan itu. Ih, Oma, kok gitu omongnya? Ini kan Mama, bukan perempuan itu. Kanza itu baik. Aku bahagia melihat Kanza bersama kamu dan anak-anak. Menurut Papa, ide Oma itu nggak buruk sama sekali. Lagi pula kan semua orang juga sudah tahu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita
kita mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Mama Kanza di rumah. Alhamdulillah, Mas Bayu udah terima aku. Pak! Aku kecewa sama Papa! Mas, aku rasa nggak perlu lah ada pesta. Aku tidak minta persetujuan kamu. Kamu akan mendapatkan hak kamu di rumah ini. Ma, kaki mama kok berdarah lagi? Ayo Ma, istirahat. Aku akan biarkan Bayu mengadakan pesta pernikahan Makansa. Tapi aku akan pastikan inilah pesta yang terakhir ya untuk dia datang. Oke. Skornya. Panik. Bukanza tuh udah menang sama lo, Dan. Bokap lo itu mau bikin pesta buat Bukanza. Berarti lo udah kalah telak. Bukanza yang menang, cuy. Kasih lu. Kita diundang nggak? Udah lah, gue pengen makan. Capek belajar mulu. Widih, mau ditraktir nih? Iya. Gini nih. Ya, Ini mantap. nih Dan yang gue suka. Udah yuk. Dani tunggu dulu. Elah, gua mari nunggu di luar ya. Jangan lama-lama, jam istirahat gua habis. Ada apa, Bu? Dani, Bukanza di mana? Saya bukan asisten Bukanza ya, Bu. Jadi saya nggak tahu Bukanza di mana. Dani, tolong kasih tahu saya di mana Bukanza. Dari kemarin saya telepon HP-nya nggak aktif. Kanza tuh lagi sakit dan saya khawatir sama dia. Dani, saya akan terus mengawasi kamu. Awas aja kalau sampai kamu berani membuli Bukanza. Bukanza di neraka, Bu. Puas, Bu. Ibu mau nemenin dia di neraka? Hah? Ya elah, lama banget ganti baju dah. Sabar, Boy. Bentar lagi. Ini kemana lagi nih? Udah deh, buruan ganti baju. Lupain makan siang. Kenapa? Emang lu pada nggak lapar? Jadi gini, teman gua baru dapat barang yang bagus dari Thailand. Ada duit nggak lu? Duit sih ada. Nah, ini nih yang gue demen main sama lu. Pokoknya, ini barang bikin lo lupa sama masalah lo. Lupa? Buruan deh ganti baju kita.
Lo kan anak papa, mana berani ngambil anting tanpa bayar. Teleponnya itu tidak aktif. Sama dia. Dani itu sudah keterlaluan. Dia harus belajar sopan santun. Dan aku tidak mau dia jadi anak yang kurang ajar sama orang tua. Itu karena Ibu tidak usah membela Dani. Kalau dia melakukan kesalahan seharusnya dikasih tahu saja. Kan Ibu yang ngajarin Bayu juga. Dari kecil kita harus didik anak untuk belajar sopan santun dan berbakti. Karena nantinya kalau tidak bisa sangat sulit diatur. Ya kan Bu? Ibu yang ngajarin loh. Lu tenang saja, ya. dulu kira Depan! Ayo, Gon! Tolongin gue, jangan kabur, Segitu doang lo. Lu kira gue takut sama lu? Ayo. Aja boyongan lu. Bangun lo. Dasar anak manja lo. Bisanya cuma ngabisin duit orang tua aja lo. Mabok-mabokan doang kerjanya. Bangun lo. Nadia? Nadia, buka pintunya Nadia. Bu, ini loh Bu, saya cuma mau ngasih tahu Pak Bayu itu kan menikahi Bu Kansa itu untuk merawat dan menjaga anak-anak, ya kan Bu? Tapi kok saya lihat malah jadi berantakan di rumah ini. Atau jangan-jangan Pak Bayu itu dipelet kali Bu sama perempuan itu. Ah, masa anak saya dipelet? Kan bisa aja Bu, buktinya aja
Pak Bayu itu kan duda beranak 3. Terus menikahi perempuan yang umurnya tuh jauh lebih muda. Udah gitu Pak Bayu nurut lagi mau ngadain resepsi pesta pernikahan itu. Coba bayangkan aja ibu di situ. Tapi awas kalau sampai saya dapat buktinya, saya pasti. Alah, anak papa, mana berani sih ngambil? Oh ya? Kalian pikir gue penakut? Dadah! Keren lo, Nat. Gua kira lo nggak akan berani ngambil. Berani lah gue. Kamu tetap jaga di toko ini ya, awasi ya. Ayo, Rizky, cepat. Jaga bentar ya. Mungkin dia lari ke arah sana, Pak. Ya udah, Ki. Ayo, Ki, kita kejar, Ki. Jangan lolos. Ayo, cepetan. Balikin kaki gue, cepetan! Ini! Jangan lagi! Kamu gak bisa ngeliat kasih! Ayo Pak! Oke! Kejar kiri! Seru kan? Gila lo kalau ketangkep gimana coba? Aduh berat, lo baru kali ini yang ngelakuin kayak gini. Iya lo cemen banget sih. Alah udahlah santai aja, gak bakal ketangkep kok. Yaudah yuk let's go. Mereka lari cepat banget, Ki. Iya, Pak. Tapi, sepertinya mereka anak orang kaya. Kenapa harus mencuri, Pak? Bukan begitu, Ki. Mereka semua itu bukan orang-orang miskin. Mereka semua orang berada, Ki. Dan mereka melakukan hal ini, Ki, untuk semata-mata meningkatkan adrenalin mereka, Ki. Itulah orang kaya, Ki. Tapi, Pak, mereka tak sepintar itu. Mereka belanja pakai kartu kredit dan CCTV merekam transaksi mereka. Dengan begitu, kita mudah melacak alamat mereka dan memberitahu keluarga mereka. Pasti mereka mau membayar mahal demi menghindari pencemaran nama baik. Dengan begitu, kita minta setinggi-tingginya bayaran. Bagus. Kalau begitu, sekarang kamu hubungi pihak bank dan kita cari alamatnya mereka, ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Irfan sama gimana sih? Masih ada basiannya lagi.
Kirana, kamu mau apa ini? Ini kan berat. Hah? Kan mama lagi sakit, banyak keringatnya. Jadi Kirana mau nyuci badannya. Perempuan itu, dia jadiin Kirana perawatnya atau gimana? Ya, tapi kan ini udah biar aja Oma yang bawa ya. Gak usah, Oma, gak usah. Lihat Kirana aja. Kata bu guru di sekolah, kalau itu cinta sama anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, paling utama sama mama. Sayang, kamu mau Papa bantu? Papa mau merawat mama juga. Terima kasih ya, Pak. Mama nyuruh Kirana nyelot tangan mama kayak gini nih. Makasih ya sayang. Ini kan tugas aku merawat mama, ya kan Pak? Iya. Mama sama Papa senang sekali punya anak yang berbakti kepada orang tua. Kata bu guru, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi aku akan nyuci kaki. Sayang pelan-pelan ya, kaki mama sakit. Iya, Ma. Mangkok. Nah, ada. Bu Sarah, Ibu mengajarinya dengan baik. Ibu mengajarinya dengan sangat baik. Kirana sungguh anak yang luar biasa, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah memudahkan semuanya. Melihat ini, bikin aku terus teringat dengan Sarah. Sarah, aku tahu kamu pasti bangga melihat Kirana tumbuh jadi anak yang berbakti. Kansa! Ya, biarkan Kanza istirahat. Ya Bu ya. Ayo Bu. Kamu juga Bayu. Kenapa kamu biarin tuh Kirana kerja seperti itu? Sudah Bu. Kita bicara di sini saja, Bu. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu kira Kirana itu pembantunya? Biarkan saja. Biarkan Kanza itu meluangkan waktunya sama Kirana. Apa? Kamu ini ada apa sih, Bayu? Apa yang salah di kamu? Apa kamu sudah kena guna-gunanya si Kanza? Ibu nggak seperti itu, Ibu. Kanza itu kan lagi sakit. Bukannya menjadi kesepakatan kita untuk melakukan ini demi Kirana. Jadi ya udah Ibu, biarkan saja Kanza sama Kirana dulu, nggak apa-apa. Perempuan itu sudah terlalu berkuasa. Pertama dia datang di sini, Kirana udah lengket sama dia. Sekarang
kamu mau juga mengadakan pesta. Ibu, tenang Ibu. Ibu jangan sampai Kirana dengar dong, Bu. Bayu, bagaimana ibu bisa tenang? Perempuan itu kan memanfaatkan Kirana sama kamu. 2 anak kamu malah begini aja belum pulang. Kamu tidak peduli sama mereka. Kamu ini benar-benar sudah kena guna-gunanya si Kansa, ya kan? Ibu, adanya Kansa di rumah ini kan karena Bayu mendengarkan nasihat Ibu. Ibu yang bilang kalau rumah ini memerlukan seorang perempuan yang bisa merawat membesarkan anak-anak. Kalau Bayu itu pilih Kansa, apa salahnya? Bayu, tapi kalau Dani dan Nadia... Ibu memihak mereka untuk menambah kebencian mereka terhadap Kansa. Terus, bagaimana Kansa itu bisa menjaga Dani, Nadia, dan juga Kirana, Ibu? Ibu seharusnya bisa memberikan kepercayaan kepada Kansa, Ibu. Dengan demikian, Kansa itu bisa dengan tenang, dengan baik, bisa merawat anak-anak, bisa melakukan perannya sebagai ibu di rumah ini, Bu. Oh, jadi kamu sudah jatuh cinta sama si Kansa? Ngaku aja. Ibu, cukup Ibu. Terserah Ibu mau pikir bagaimana. Tapi Ibu enggak pernah bisa menyamakan Kansa dengan Sarah. Bagaimanapun juga di hati Bayu itu cuma ada Sarah. Malu banget gue kalau kayak gini doang. Bisa-bisa teman sekolah gue lihat lagi. Ntar gue dibully lagi. Kayaknya gue kenal anak tadi deh. Cek ya. Wah, ini tempat sekolah gue kayaknya nih. Kok mundur mobilnya? Sekolah gue fix. Aduh. Lu Dani kan? Lo bisa kayak gini? Lo lagi ada masalah apa sih ya? Lo cerita ke gue. Oke. Kalau lo nggak mau cerita, gue anterin lo pulang ke rumah ya. Gak usah. Gue mau ke rumah teman gue aja. Gue mau minjem baju sama dia. Gue nggak mau kalau bokap gue liat gue kayak gini. Ya. Lo bener juga sih. Gue pun juga pernah punya masalah sama bokap gue. Ya, gue ngerti lah posisi lu kayak gimana sekarang. Kalau gitu sekarang gue anterin lu pulang ke rumah temen lu aja, ya? Ya, yuk. Udah ikut gue, lu ngapain malu-malu? Gue kenal deket kok sama keluarga lu. Gak usah segan-segan sama gue. Lagipun lu emangnya mau jalanan di tengah malam kayak gini diliatin sama orang-orang kan? Lu pasti malu kan? Kok dia kenal sama bokap? Apa dia temannya bokap gue ya? Bentar. By the way, gue belum kenalin dari gue siapa ke lo. Gue Riko. Dani? Iya, gue tahu nama lo.
Emang sebenarnya apa yang terjadi sama lo sih, ha? Lu bisa sampai kayak gini keadaannya? Lu dibekal sama siapa? Jadi, bentar. Lu tahu di mana tempat tinggal mereka? Dan lu maju duluan. Lo ngapain di sini lagi? Yang tadi masih kurang? Hah? Gengs! Kalian lihat? Si bocah manja ini bawa pengasuhnya. Apa lu bilang barusan? Gue pengasuh. Hari ini emang gue sengaja datang untuk mau ngasuh kalian semua. Gue pengen ngajarin sopan santun sama kalian. Rasain. Berani panggil gue pengasuh? Hah? Berani? Asal lu tahu ya, kalau gue bisa, gue bakalan beli lu semua untuk jadi pengasuh gue. Ngerti? Ampun bang. Cabut lo semua. Dan lu hancurin semua barang. Nah, kamu udah sehat? Kami semua khawatir sama kamu, Za. Aku baik-baik aja kok, kamu gak usah khawatir. Dani sama Nadia gimana? Mereka masih ngerjain kamu? Mereka masih belum bisa nerima aku sih, Wit. Tapi aku ngerti kok. Namanya juga anak-anak. Wit. Tapi aku ada kabar bagus nih. Mas Bayu sekarang udah lebih perhatian sama aku. Lebih baik. Syukur deh. Aku seneng dengernya. Semoga kehidupan rumah tangga kamu ke depannya semakin baik dan kamu bisa nggak tahu deh Za mereka kemana. Oh gitu. Ya udah, makasih banyak ya untuk infonya. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu. Iya udah Za.
Lu tenang aja, Dan. Lu bisa kontak gua kapan aja. Pagi, siang, sore, malam. Kapan lu butuh? Bagaimana sih bisa kenal Dani sama dia? Kapan lu butuh? Lu calling gua aja, oke? Bener nih. Mantap. Mau sih? Tutupnya, Dan, ya. Kanza, kamu pikir kamu bisa berlindung di rumah itu? Kamu sudah meremehkanku, Kanza. Aku tahu cara membuka semua pintu di rumah itu. Satu-satunya yang tidak bisa kubuka cuma pintu hati kamu, Kanza. Tapi itu cuma soal waktu aja. Aku punya Dani, Bayu, dan Kirana. Mereka telah berhutang budi padaku. Sekarang saatnya merayakan keberhasilan ini. Waktunya menikmati uang bokap. Dani. Masuk cepat ke kamar, terus tidur. Jangan ada keributan. Nanti kalau papa kamu tahu, jadi masalah ini. Ayo cepat masuk. Ya, Oma. Makasih ya. Nadia, kamu tuh dari mana? Ya jalan-jalan lah Oma. Kan udara di rumah ini udah beracun. Bu Lastri cinta banget sama cucu-cucunya. Tapi kalau misalkan dibiarin begini terus, lama-lama mereka bisa rusak. Bu Sarah, apa yang harus aku lakuin sama mereka? Gimana caranya supaya aku jadi ibu yang baik buat mereka? Riko, lu kenapa sih happy banget? Ada apa? Cita-cita gua sebentar lagi tercapai. Oh, lu nggak usah banyak. Pokoknya lu semua yang ada di sini gua traktir sepuasnya. Terserah gue dong, gue mau nelfon siapa. Kok lu banting handphone gue sih? Gue ganti yang baru nanti. Udah kita have fun aja ya. Udah ikut gua. Yuk.
Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memudahkan semuanya sehingga anak-anakku tetap selamat. Kirana tidur di sini. Tadi pulang sekolah, dia cerita sama aku kalau nilai ulangannya turun, makanya dia sedih. Malah ketiduran di sini sama aku. Jangan dipindahin dia, Mas. Mumpung dia masih kecil dan belum remaja seperti Nadia dan Dani, dia masih mau tidur sama kita. Biar aja dia tidur sama-sama kita. Iya. Kamu benar-benar istri dan seorang ibu yang sempurna. Kamu tahu betul apa yang aku butuhkan. Papa. Sepertinya mereka berdua masih tidur. Kalau Kanza melihat aku di sini, dia bisa salah sangka.